kelahiran yang di luar Vaskes dilaporkan oleh kepala desanya ya, bersama orang tuanya ya ke bisa ke Vaskes setempat atau langsung ke Dukcapil setempat sehingga bisa langsung dikeluarkan akte kelahirannya juga. Sama nanti surat edaran itu saya akan jadikan satu juga dengan data kematian. Jadi kalau ada kematian yang terdaftar, ada juga yang langsung dikubur kemudian nggak terdaftar. Kita perlu juga data kematian. Ada yang dilaporkan tidak. Nah, nanti saya minta dalam surat edaran itu juga melaporkan data kematian warganya. Karena yang paling tahu di depan lah Pak Desa. Terima kasih. Platform yang penting, fondasi datanya adalah dari data Dukcapil. Karena di Dukcapil ini ada setiap hari masuk data dari Dukcapil seluruh Indonesia 514. Ada yang lahir, ada yang wafat, ada yang pindah pekerjaannya dan lain-lain, pindah alamat. Ya, jadi 290 juta lebih penduduk Indonesia sekarang itu 97,8% sudah terekam biometrik wajahnya, tangan, fingerprint dan retina. Nah, data ini tentu dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak, terutama oleh pemerintah. Kita sudah membuat kerjasama lebih kurang 7.000 lebih perjanjian kerjasama memanfaatkan data ini, termasuk yang platform-platform online financing, perbankan dan lain semua untuk dunia komersial. Nah, khusus untuk pemerintah selain Kementerian Sosial, Bansos agar tepat sasaran yang tadi perintah dari Bapak Presiden kepada Bapak Luhut, 243 daerah kita sedang bergerak. Nah, ini Pak Menteri Kesehatan idenya kan banyak sekali beliau. Nah, bagaimana Pak Tito kalau kita bikin akte kelahirannya sistem di Dukcapil yang punya data lengkap masyarakat Indonesia digabung dengan sistemnya beliau, data sehat, satu sehat, diintegrasikan supaya setiap anak yang lahir langsung diberikan akte kelahiran. Saya bilang sangat bisa sekali dan sangat mendukung sekali, dan itu akan satu mempermudah layanan publik masyarakat ya, masyarakat nggak harus sana kemari untuk ngurus akte kelahiran. Yang kedua tadi bisa memutus pungli ya, karena biasanya kan akte kelahiran diurus nanti harus kesana kemari untuk percepat mungkin ada sesuatu ya. Ini sekarang enggak begitu, lahir kemudian langsung dikeluarkan akte kelahiran karena sistemnya udah connect, akte kelahiran keluar bisa langsung ke sarana kesehatan yang ada, puskesmas misalnya lahir atau rumah sakit, langsung diserahkan di situ, digitalnya bisa langsung di print out, dan kemudian bisa juga kalau orang tuanya punya email dikirim lewat emailnya, atau kalau dia punya WhatsApp number bisa dikirim ke WhatsApp orang tuanya, tinggal dia print sendiri silahkan. Ini akan memutus dan cepat sekali. Makasih. Kelahiran yang di luar Vaskes dilaporkan oleh kepala desanya ya, bersama orang tuanya ya ke bisa ke Vaskes setempat atau langsung ke Dukcapil setempat sehingga bisa langsung dikeluarkan akte kelahirannya juga. Sama nanti surat edaran itu saya akan jadikan satu juga dengan data kematian. Jadi kalau ada kematian yang terdaftar, ada juga yang langsung dikubur kemudian nggak terdaftar. Kita perlu juga data kematian. Ada yang dilaporkan tidak. Nah, nanti saya minta dalam surat edaran itu juga melaporkan data kematian warganya. Karena yang paling tahu di depan lah Pak Desa. Terima kasih. Ya, kalau ada ibu yang melahirkan anak-anak itu sekitar 4,8 juta setahun atau 13.000 per hari, kartu akte kelahirannya termasuk kartu keluarganya dan kartu ibu anaknya bisa langsung keluar secara digital, bisa di print out, bisa juga dikirim. Itu aja. Jadi terima kasih Pak Luhut, ini Pak Luhut sama yang sudah menginisiasi ini, dan terima kasih Pak Tito yang sudah membuka kerjasama dengan Kementerian Kesehatan mengintegrasi data Dukcapil. Mungkin dari saya pengantar demikian. Pak Luhut mungkin ada tambahan. Ya, dari saya sudah saya jelaskan tadi, kerjasama ini kami mulai sebenarnya sejak COVID ya, sejak COVID dengan Pak Tito, dengan Pak Budi Sadikin. Jadi sekarang berkembang terus, dan arahan Presiden ya kita harus memanfaatkan teknologi, dan sekarang ya, dan
Ternyata setelah kita gunakan AI, prosesnya jauh lebih cepat dan jauh lebih akurat. Jadi saya sudah jelaskan tadi, bulan Oktober tahun ini akan di roll out oleh Presiden. Sekarang tadi Pak Tito sudah beritahu ada di 243 kabupaten sambil berjalan untuk tadi piloting. Jadi sekarang dari 514 kabupaten. Jadi saya kira semua masih sesuai target dan saya mohon dorongan dari teman-teman media karena ini untuk kepentingan nasional kita dan Presiden juga sudah merintahkan untuk kita gunakan digitalisasi yang disupport oleh AI. Saya kira itu aja. Pak Tito, silakan. Sementara itu, Kapolresta Banyumas mengaku telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait penyelidikan kematian orang dekat Febri Ardiansyah Sutrimo. Kapolresta Banyumas menyebut siap melakukan ekshumasi jika diperlukan Polda Metro Jaya. Maka kemarin kami telah berkoordinasi dengan penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya dan pagi ini laporan polisi dan berikut dengan penanganannya tersebut akan kami limpahkan. Terkait dengan ekshumasi itu menjadi kewenangan penyidik Polda Metro nantinya. Itu apakah penyidik Polda Metro nanti sesuai dengan pertimbangannya memerlukan ekshumasi, itu merupakan kebutuhan penyidikan. Kalau penyidikan nantinya membutuhkan itu, maka dilakukan ekshumasi. Tapi kalau tidak, ya tidak perlu dilakukan ekshumasi. Nah, itu kita serahkan nantinya kepada penyidik dari Ditreskrim Polda Metro Jaya. Lalu seperti apa rencana ekshumasi jasad Sutrimo yang merupakan orang dekat ex-Jampitsus Febri Ardiansyah? Kita akan bergabung dengan rekan Hadisti Arifa yang ada di Polda Metro Jaya. Selamat siang Hadisti, apa informasi terbaru terkait rencana ekshumasi Sutrimo? Ya, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa rencananya Polda Metro Jaya ini akan melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam dari Sutrimo yang merupakan kepala keluarga mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Nah, memang untuk proses ekshumasi ini direncanakan berdasarkan permintaan dari pihak keluarga yang menilai bahwa kematian Sutrimo ini memiliki banyak kejanggalan. Namun hingga saat ini Polda Metro Jaya belum memberikan informasi kapan pastinya waktu untuk menjalankan proses ekshumasi tersebut. Nah, kemudian tentunya pihak Polda Metro Jaya ini menyebutkan sebelum dijalankannya proses ekshumasi ini terlebih dahulu akan melakukan pemeriksaan terhadap dokter dari Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring yang menjadi rumah sakit pertama ditanganinya pada saat ditemukannya jenazah Sutrimo. Nah, kemudian selain itu Polda Metro Jaya akan juga memeriksa sejumlah pihak lainnya termasuk pihak keluarga, kemudian juga supir dari ambulans yang membawa Sutrimo pada saat ditemukan. Nah, adapun memang berdasarkan informasi yang beredar bahwa kematian Sutrimo ini dinilai janggal karena pada saat ditemukan terlihat kondisi jenazah dalam keadaan mulut yang berbusa. Tentu inilah nantinya yang akan menjadi bahan penyelidikan dari Polda Metro Jaya dan juga tentunya ini yang akan didalami terkait proses ekshumasi tersebut. Dan kemudian Polda Metro Jaya hingga saat ini juga belum memberitahu siapa saja nantinya pihak tim forensik ataupun juga rumah sakit yang akan terlibat dalam proses ekshumasi tersebut. Dan tentunya pihak kepolisian ini masih akan terus berkoordinasi dengan Polres Banyumas terkait proses ekshumasi ini. Kemudian juga tentunya akan terus mendalami informasi termasuk latar belakang dari Sutrimo ini sendiri. Zila. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Hadisti Arifa langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, di balik kematian Sutrimo menyeruak nama Febrio Adiono. Ia sempat disebut sebagai jaksa Kejagung yang pertama kali menemukan jasad Sutrimo. Belakangan Kejagung membantahnya. Lalu siapakah sebenarnya Febrio Adiono? Dua pekan berlalu, kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Sejumlah nama kemudian muncul dari ex-Jampitsus Febri Ardiansyah dan Febrio Adiono. Bukan tanpa sebab nama Febrio Adiono menyeruak. Ia disebut orang yang mengantar Sutrimo ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring.